Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekarang anak-anak udah semangat dan siapkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, bagus sekali. Hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah, semua masuk ya. Untuk mejanya yang belum rapi, ayo dirapikan dahulu. Baik, terima kasih. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu, kenapa kelinci bisa melompat dengan lincah? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kelinci bisa bergerak melompat dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Apa guna organ gerak? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Organ gerak berguna untuk berlari, berjalan, melompat, memanjat, dan lain-lain. Sekarang coba anak-anak ibu amati gambar dan percakapan organ gerak hewan dan manusia secara cermat ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku tema 1 halaman 3. Di situ ada sebuah teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Silahkan kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit dibaca dalam hati. Coba Ani dibaca yang keras dan teman lainnya menyimak. Silahkan Indah melanjutkan bacaan yang dibaca oleh Ani. Baik, sekarang disambung, semuanya membaca dengan keras. Selanjutnya silahkan anak-anak mencari ide pokok paragraf pada bacaan tersebut. Ya, benar sekali. Jadi, yang dimaksud ide pokok paragraf adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf. Ide pokok bisa berada di awal maupun di akhir paragraf. Jika diletakkan di awal, maka paragraf tersebut masuk dalam kategori paragraf deduktif. Sedangkan jika diletakkan di akhir disebut sebagai paragraf induktif. Di samping itu, ada juga paragraf campuran yang mengandung ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Kita lanjutkan ya. Sekarang anak-anak bisa memperhatikan bacaan yang ada di sini. Sudah? Nah, kalian tadi baru mempelajari tentang ide pokok, bukan? Sekarang tugas kalian yaitu mencari ide pokok dari setiap paragraf. Siapa yang mau menjawab apa ide pokok dari paragraf pertama? Ya, benar. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, untuk yang paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Untuk yang ketiga, ya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, untuk yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Untuk yang terakhir,
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Betul. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang ide pokok, kalian juga harus mengetahui kalimat pengembangnya. Nah, apa kalimat pengembang dari paragraf pertama? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, yang kedua, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Untuk yang keempat, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, kalimat pengembangnya yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Berdiskusi bersama dengan teman satu bangkunya saja. Apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Yang pertama, pengertian ide pokok dalam setiap paragraf. Yang kedua, fungsi ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok setiap paragraf dalam suatu bacaan. Lalu, bagaimana kalian berdiskusi? Yaitu yang pertama, dibaca dan pahami dulu pengertian dari ide pokok. Yang kedua, kerjasama atau berdiskusi dengan teman sebangku. Yang ketiga, buatlah simpulan secara sendiri-sendiri dari hasil diskusi tersebut. Setelah itu, bandingkan simpulan yang sudah kalian buat dengan yang telah dibuat teman sebangku kalian. Pilih simpulan yang terbaik, lalu kumpulkan kepada Bu Guru. Baiklah, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Sudah 5 menit, bisa dikumpulkan hasil diskusinya kepada Ibu? Ya, di sini Ibu juga akan memberikan kesimpulan diskusi hari ini, yaitu ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Bagi yang belum paham, silahkan bertanya. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, itu saja diskusi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kita sudah mempelajari tentang alat gerak dan fungsi organ pada hewan dan manusia. Dan yang kedua, kita sudah mempelajari tentang ide pokok sebuah paragraf. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Dan sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.